Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys, gimana kabar kalian? Apakah mata udah hampir musnah karena melihat grafik minus 2 bit? Oke, kali ini gue akan membawakan sebuah episode tentang tutorial cara menjadi good looking bukan memakai skincare apalagi perawatan di Korea. Karena dengan mengandalkan ilmu dukun alias pelet, kalian bisa meng-request good looking mau seperti apa bentukannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Ketika belum terciptanya negara dagelan ini, terdapat seorang juragan bernama Kadal yang sedang bahagia akibat istrinya ulang tahun jadi memberikan bonus untuk para buildernya. Lah, apa hubungannya? Minimal kasih nasi kotak lah. Emangnya lagi beli suara? Di sana ada seorang builder bernama Lisa tanpa Blackpink tapi kemungkinan Pink yang begitu iri melihat majikannya memberikan istrinya perhiasan yang padahal seluruh badan Lisa sudah include dengan emas mulai dari leher sampai ke tangannya. Ya biasalah, manusia kurang bersyukur. BTW itu Lisa dapat uang beli emas dari mana cuy? Nah ketika di jalan, gaji kita kan kecil, kok kamu bisa beli emas sebanyak itu? Donat dari yang berlubang sampai yang mampet ada. Dari belakang datanglah seorang begundal yang langsung mengunboxing perhiasan Lisa, tapi ketika dilihat perhiasannya imitasi, si babang ini langsung mengembalikannya sambil ngerosting Lisa mengatakan kalau woman ini kagak modal sampai make emas palsu. Lah, dia sendiri kagak modal buat makan aja ngemaling. Di sisi lain ada Kadal yang sedang memberikan surprise ke istrinya dan kebetulan hal tersebut dilihat oleh Lisa yang lagi jalan pulang. Terima kasih, karena kamu selalu jadi istri yang seperti aku harapkan. Anjas, ntar malam auto gaya helikopter bang. Di sana Lisa pun mendengar gibahan sesat dari para builder juragan Kadal yang sangat sesat. Bahkan gue sampai berpikir, ini yang mau jadi begundal siapa anjing? Pasti aku deketin tuh juragan Doni. Jadi simpanan juga gak apa-apa, yang penting bisa kaya. Tumben banget, gue denger suara NPC pikirannya sesat bangke. Mendengar itu Lisa pun langsung pulang sambil memikirkan sebuah rencana. Tapi baru sampai rumah ia malah ngereok terlebih dahulu mengeluarkan segala unek-uneknya ke sang emak. Yang kata Lisa ia menyesal telah dilahirkan karena saat masih berbentuk zigot lupa mencari top 10 orang terkaya di Indonesia. Dan sebenarnya ingin lahir di keluarga Raffi Ahmad, kalau bisa keluarga Gledek juga gak apa-apa. Asal jangan Mbak Imwing. Aku pengen rebut juragan Doni. Aku pengen kaya. Mantap, dapat password baru gua. Kala itu Simak menyuruh Lisa bersyukur keluar dari rahim dengan bentuk yang sempurna tanpa bagian yang tertinggal di dalam rahimnya. Namun apa daya cangkem anaknya tetap nyoros-cos meski dalam hati Simak sangat ingin memblester cangkem Lisa. Coba kalau ibu lahirin aku keadaan sempurna, bisa dapetin suami kaya. Lah, dia kurang sempurna apa cuy? Kurang cantik. Cantik bukan termasuk kesempurnaan cuy, tapi kelebihan. Anjas. Hari itu juga Lisa yang belusukan keluar rumah mencari tutorial cantik instan. Seorang ketua partai pun dengan sengaja menabraknya karena rupanya mbak-mbak pian ini tahu tutorialnya. Apa? Susuk? Jangan keras-keras ngomongnya. Emang selalu menyesatkan mbak-mbak partai. Alhasil Lisa pun langsung dipasangkan susu oleh pian yang ketika pulang seluruh badannya ternyata kagak ada yang berubah. Ada perubahannya gak? Makin cantik itu? Enggak, kayaknya bisa aja deh. Terus fungsinya kedukun masang susu apa Mbak Pian? Tak berselang lama datanglah seorang testimoni yang memberikan testernya untuk Lisa. Kamu cantik banget, beda banget sama yang dulu. Yang ternyata susunya berhasil 100% real, sehingga membuat mereka berdua terbagongkan dan yakin dengan begini pasti juragan Kadal terkelepek-kelepekan sampai memencet tombol peluncuran rudalnya. Nah keesokan harinya Lisa mulai caper ke Kadal dengan pura-pura terjatuh agar bisa dihap oleh bosnya. Bahkan ketika melihat bentukan Lisa yang udah di-upgrade membuat Kadal benar-benar tersakneskan serasa ingin melakukan poligami. Wajahnya kelihatan cantik banget. Aku jadi pengen liatin dia terus. Anjas, beginilah bentukan manusia udah sukses tapi jarang ibadah. Saking saknesnya Kadal, kini ia benar-benar seperti Kadal laut mencoba memberikan Lisa tumpangan ke rumahnya, namun alih-alih OTW rumah dan OTW kasur, si Kadal malah mengajaknya healing ke sebuah kolam lele yang berisikan beberapa ikan arapiama. Karena ketika juragan mengungkapkan perasaannya dan ditolak, maka bisa membuat ikan-ikan di kolam full senyum kenyang untuk beberapa hari. Aku itu sepertinya jatuh cinta sama kamu, Lisa. Dan tanpa banyak cincau, si Lisa langsung menjawab mau karena memang tujuan hidupnya hanya untuk memoroti isi dompet dan celana Kadal. Celana Kadal. Hari demi hari Lisa pun udah mendapatkan giveaway berbagai macam perhiasan beserta motor untuk Lisa pergi bekerja. Masa iya para buildernya pada kagak curiga cuy?
Dimana besoknya setelah motor, kini Lisa pulang-pulang udah bawa mobil spek Intel. Dan sekarang juga aku bisa beli mobil sendiri. Itu suara alarm kunci mobil dari mana coba? Padahal kuncinya lagi dipegang sama Lisa. Melihat Lisa pulang bawa mobil, emaknya tentunya Bagong mengira Lisa habis daftar aplikasi ijo, Gojek maksudnya, nyari sampingan gitu. Bahkan para builder kadal juga ikutan Bagong melihat Lisa begitu kaya sekarang padahal cuman buruh kebun yang katanya beli beras pun masih pakai pinjol, disamain kisah hidup mereka sama Lisa. Di sisi lain, seorang builder tukang iri ini pun mencepukan perbuatan Lisa yang tiap hari cupika-cupiki ketika di kebun. Apalagi saking sakit hatinya Begunal ini yang memiliki otak sesat ingin menikung istri kadal kalau ia terlahir cantik. Ia pun bilang kalau kini Lisa menjadi OKB dengan membeli Avanza spek Intel sampai ke Intel-Intelnya untuk menjaga rumah Lisa. Temen-temen yang gini nih gak usah diajak. Tak berselang lama datanglah kadal dan bukannya curiga tapi... sudahlah. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Gimana kalau kita beli rumah baru aja, Mas? Gua kira mau ngomong tentang gosip barusan, malah tiba-tiba check out rumah. Mendengar itu cangkem kadal auto emosi akibat istrinya tiba-tiba mengsintingkan ingin check out rumah, dikira berak keluar uang kali ya. Begitulah isi hati kadal saat ini. Sekalian kadal menyuruh istrinya untuk tak banyak minta karena kadal lagi asik bakar uang untuk beli skin legend. Padahal aslinya mah top up serabi. Keesokan harinya ketika dua sejoli ini sedang main polisi-polisian, datanglah istri kadal ke sana yang berhasil memorgoki mereka karena kadal lupa swab cangkem security untuk mengamankan kondisi di kebun. Alhasil istrinya yang bernama Rizka ini memberikan sebuah pilihan, pilih aku atau dia, yang seketika dengan mudah dijawab oleh kadal. Pokoknya aku sukanya sama Lisa dan aku gak bisa jauh dari dia. Emang gak salah gue ngasih nama kadal. Yang kemudian pergi dari sana meninggalkan istrinya, mengajak Lisa check-in di sebuah ayo dong bang. Tapi untungnya ada para mama tukang gibah ini yang menenangkan isi hati Rizka, membuat dirinya percaya diri kembali. Masa sih udah punya istri cantik kayak ibu masih aja pacaran sama yang lebih jelek? Anjing, selain sesat cangkemnya emang udah gak bisa diselamatkan ini NPC cuy. Nah di sisi lain, si Lisa dengan barbarnya mengajak kadal masuk ke dalam rumahnya, mungkin bentar lagi mau melakukan pengereviewan kamar karena kebetulan kagak ada Mak Lisa di rumah. Anjas, kebiasaan para remaja sesat ya cuy. Namun sayangnya datanglah Mak Lisa yang melihat ada juragan kadal baru habis keluar dari rumahnya, mengira habis. Alhasil dengan kesabaran penuh bukannya melepas sandal swallow yang talinya udah lepas-lepasan untuk mencemes cangkem anaknya, melainkan si Mak cuman bisa ceramah kebetulan pas SMK ngambil jurusan penceramah handal. Sampai pada akhirnya Lisa mengungkapkan gimana tutorial agar juragan kadal kecantol dengan dirinya hanya menggunakan mantra wosi-no-wosi dari seorang dukun. Terlebih lagi karena udah keceplosan memberikan tutorialnya ke maknya sendiri, takut si Mak malah masang dan malah bersaing mencari rudal kaya raya. Kini Lisa pun berniat meninggalkan maknya di rumah sendirian tapi malah berujung meet and greet dengan para warga termasuk Rizka. Udah ibu-ibu, kita usir aja. Nanti suami kita digunain lagi sama dia. Ya elah, sadar diri bu, suami ibu miskin semua mana mau Lisa. Berbicara fakta, konter susuk ya kemiskinan. Kala itu Lisa meninggalkan Battleland of Dawn untuk ketemuan dengan rudal kesayangannya. Sementara para mama masih ketar-ketir pada takut ngejanda karena efek ke good lookingan dari Lisa. Nah di jalan Lisa bertemu dengan mbak partai ini lagi yang kedatangannya ingin menagih janji berupa uang untuk modal usaha. Namun kali ini setelah menepati janjinya, si Lisa ingin dibawa lagi ke dukun untuk membalaskan dendamnya yang udah diusir oleh para warga kampung. Hidup di desa mainnya dukun santet bisa bikin wastet, hidup di kota malah ketemu begal. Malam harinya santet Lisa benar-benar bekerja karena tiba-tiba perut Rizka seperti ada yang nendang di bagian paru-parunya. Tapi pada ya akibat kebetulan malam ini malam minggu, si gendeng Sontoloyo ini malah meninggalkan istrinya, bodo amat tentang penyakitnya, lebih enak melakukan meet and greet dengan Lisa di sebuah penginapan. Anjas. Untungnya dari luar ada dua orang NPC yang mendengar teriakan minta tolong dari rumah kadal, sehingga mereka langsung melakukan gerbek rumah kadal cek. Dan udah menemukan Rizka yang perutnya udah membesar, buncit seperti kebanyakan makan anggaran negara. Tolongin saya, Pak. Buset, ini mah pakai balon dipompa anjing. Bukannya membantu Rizka membawa ke dokter, dua NPC ini malah sibuk AFK sambil berpikir apa penyebab perutnya kembung. Dan setelah Bagong AFK bermenit-menit, barulah otak mereka connect ke bluetoothnya untuk mengantar Rizka OTW dokter. Namun tiba-tiba perut Rizka malah kembali ke setelan pabriknya.
Gitu aja terus anjing penyakit anyang-anyangan. Saat dicek oleh dokter, si dokter pun menyerah karena level pengobatannya masih newbie, belum sekelas Samsudin, jadi tak bisa mengambil penyakit supranatural. Jadinya si Rizka pun terpaksa dikembalikan ke rumah. Ketika di rumah, Rizka pun curiga dengan Lisa Blacksinting yang udah menggunakan ilmu santet ke dalam tubuhnya. Namun sayangnya Kadal tak percaya karena lagi diselimuti rasa cinta dan pengsaknesan. Sampai akhirnya Rizka pun tumbang karena tak kuat menahan kebelet boker yang udah di ujung, tapi pas dieein malah masuk lagi. Aduh, gak enaknya itu. Istri Bapak telah meninggal saat perjalanan ke sini. Kameramen sampai rela-rela cosplay Spiderman demi nyorot adegan ginian cuy. Kemudian saat pemakaman Rizka selesai digelar, Lisa pun menanyakan tentang keseriusan hubungan mereka yang tentunya si Begundal Sontoloyo ini mengiyakannya lumayan dapat serabi setelah kehilangan serabi lain, begitulah isi hatinya. Namun baru aja full senyum, sebuah azab level 1 pun meet and greet dengan Lisa, di mana kaki Lisa tiba-tiba nyemplung ke makam Rizka sampai kesusahan untuk dikeluarkan. Tapi sayangnya azab level 1 tak mempan membuat Lisa wasted meskipun Rizka udah request dari dunia lain untuk menilit nyawa Lisa yang paling banter kakinya kepotong seperempat. Nah, keesokan harinya wajah Lisa langsung berubah jadi pragos dengan warna merahnya, dan di sini kita pun bisa melihat seberapa effort editor mengedit adegannya. Anjas, efeknya di kaca kelihatan bet menghilang anjing, coba dah diulang. Asik. Di hari itu juga petir pun menyambar-nyambar, padahal Bekasi terkenal dengan suhu di atas rata-rata IPK Wakil Hokage, dan Lisa niatan pergi ke rumah Pak Dukun Pelet untuk konsultasi. Sedangkan di sisi lain si Dukun udah gacor parah menjual susunya yang tiap hari di check out karena kebetulan ada di etalase nomor 1 aplikasi Orin. Tapi beroja banyak cuan, kini rumah si Dukun tiba-tiba kebakaran. Kenapa tiap Dukun udah banyak uang pasti azabnya selalu rumah kebakaran anjing? Dilanda tsunami kayak atau digerebek KPK? Kebakaran! Efek serealistis itu masih nanya ada apa pak, otaknya bener-bener di luar jangkauan. Di dalam rumah si Dukun udah panik kocar kacir akibat lupa kalau dirinya Dukun yang bisa pengendalian 5 elemen, sedangkan para warga keras banget pintunya. Orang buka pintu dorong ke depan pak, bukannya ditarik. Buset dah, itu mah makin kekunci anjing. Dan akibat mereka semua terlambat, akhirnya si Dukun pun mati dengan gaya cangkem serasa ingin menyedot energi inti bumi. Harus banget mangap gitu apa ya? Minimal ditutup dulu lah pak itu cangkemnya. Nah, ketika penguburan si Babang Dukun baru aja dicemplungkan ke liang lahat, tiba-tiba sebuah api pun muncul membakar jenazah si Dukun, seakan-akan Pak Dukun adalah sampah yang memang harus dibakar karena kebetulan tim Panawara tak bisa dikontak. Jadi daripada dimasukkan ke polybag, lebih baik jenazahnya dimusnahkan. Beginilah guys, kalau kalian jadi sampah masyarakat, udah untung kagak dibakar di dalam Bantar Gebang. Di hari yang sama terlihat si Lisa yang panik karena wajahnya malah jadi pragos permanen padahal bentar lagi mau diajakin nikah. Alhasil ia pun meminta bantuan Bambak partai ini untuk mencarikannya Dukun dengan memberinya cuan berlebihan. Namun apa daya ia malah terkena serempetan maut sampai kakinya mengalami keseleo dan sedikit pegelinu yang ketika dibawa ke rumah sakit, baru aja kena azab segitu malah tobat jadi begundal. Tapi kalau di Konoha malah jadi begundal permanen. Kemudian di rumah datanglah Kadal yang sedikit bagong melihat grafik menyakitkan di wajah Lisa sampai-sampai ia memberikan cuan untuk beli salep. Lah, katanya orang kaya. Kenapa kagak oplas? Negara Korea belum ditemukankah di sini? Tak berselang lama saat Kadal pergi, datanglah mereka berdua untuk merekomendasikan Lisa tobat meskipun tetap tak didengarkan oleh Lisa karena menjadi cantik dengan menggunakan pelet begitu worth it. Namun rupanya dari belakang si Kadal kembali berflikar ke rumah Lisa, lupa kalau hari ini jadwal pengecasan rianya. Yang hasilnya Kadal pun mendengar perbacotan ketiga belah pihak yang lagi berbicara tentang susuk di dalam tubuh Lisa. Sampai kapanpun aku gak akan pernah ya lepasin susuk ini. Kemudian tanpa salam opening terlebih dahulu si Kadal langsung mengatakan putus secara tiba-tiba sehingga membuat Lisa auto kaget melihat sosok rudal idamannya ngespon secara mendadak. Nah, setelah diputusin Lisa pun mulai frustasi sampai kabur dari rumah tapi tetap dikejar oleh emaknya yang memang atlet lomba lari bareng warga semasih muda alias copet. Dimana saat emaknya mencegah Lisa untuk kabur lebih jauh, ini parah sih. Malah kena first blood. Lisa yang terkena first blood kondisinya kini bukannya wasted melainkan masih bernapas.
Mana ada orang kesambar petir masih hidup anjing. Yang saat dibawa ke rumah sakit terlihat tubuh Lisa tanpa ada gosong sedikit pun, padahal tadi saat tersambar kagak makan body apalagi sunscreen. Dan di sini Lisa akhirnya wasted bukan dengan cara mengenaskan, melainkan cuman karena mendengar backsound petir. Cuman dengar suara petir wasted giliran dia tembakin ulti Eudora malah masih hidup. Gimana konsepnya dah? Tak berselang lama, prank, hidup lagi dong. Di sana tetangga gua yaitu Bapak Slamet yang jenggotnya seperti guru Goku ini diberikan misi bukan mencari Dragon Ball melainkan memanggil Pak Ustadz. Tapi udah saran mencari, ternyata Pak Ustadz lagi keluar kota menghadiri acara ceramah Mamah Dedeh. Namun dengan effort penuhnya akhirnya Pak Slamet menghadirkan Pak Ustadz dari dimensi lain untuk mengakil Lisa dari kehidupan. Hingga tak berselang lama akhirnya Lisa pun wasted untuk yang kedua kalinya. Awas aja hidup lagi ya, gue gedik monitor gua sumpah dah. Nah singkat cerita ketika pemakaman Lisa, mereka pun awalnya OTW dengan santuy sambil dengerin DJ Remix menggunakan headsetnya. Namun tiba-tiba anjas editannya. Sebuah serbuan anak buah Batman pun muncul untuk mengganggu mereka, bahkan yang lebih real lagi. Aduh. La ilaha illallah. Bisa-bisanya petir depan mata ngespon, percikannya kagak ngenain mereka. Di sana sebuah pohon yang dibuat oleh sutradara pun memblokade jalan, sehingga mereka harus cari rute lain yang lebih jauh, bahkan kejauhannya mengalahkan jarak dari negara berkembang menjadi negara maju karena dalam negara berkembang banyak tikusnya. Anjas. Di mana baru melewati jembatan, mereka latah membuang keranda Lisa ke sungai Amazon yang menambah lagi kerjaan mereka untuk mencari Lisa yang hilang di bawah lari Denny manusia ikan. Pak, tolong Pak, bantu ambil keranda jenazah anak saya Pak, tolong Pak. Singkat waktu, akhirnya keranda si beban pun ditemukan dalam keadaan tersangkut di sebuah WC umum sampai membuat bau-bau yang sangat real banget tertangkap kameramen Nokia Gaming. Awalnya mereka tak mau mengubur si beban ini, namun akibat dipaksa oleh Pak Ustadz karena setelah ngubur akan dibagikan diamond plus pahala gratis bebas top up sepuasnya, akhirnya mereka pun OTW sampai hari menjadi gelap gulita. Nah, ketika selesai mengubur si beban, datanglah para rombongan yang lainnya ke sana menuntut kalau liang lahat tersebut milik mereka bukan untuk Lisa Black tidak pink. Hasil mereka terpaksa membongkarnya lagi dan terciptalah bau-bau yang lebih luar biasa ekstrim di tempat itu, sampai mereka cepat-cepat membawa Lisa OTW liang lahat satunya lagi yang entah di mana keberadaannya. Terlebih lagi di jalan pasukan Batman kembali menyerang yang gue nggak habis pikir, bukannya kelelawar tidur pas siang hari ya? Ini kenapa pada rame-rame kayak mau unjuk rasa? Dengan menggunakan kompas Goku, akhirnya mereka menemukan liang lahat untuk Lisa dan berhasil memakamkannya dengan benar 100% real. Namun seperti biasa, beroja akan pulang, sebuah tembakan petir meng-first bloodkan jenazah Lisa sekali lagi, sehingga membuat mereka pada berdoa kembali agar Lisa tak diterima di sisinya. Doa sesat macam apa itu?